BKN dan Dekan Kanrek yang telah memfasilitasi kegiatan asesmen. Sudah maksimal. Hari ini akan direncanakan untuk kegiatan pembekalan di mana nanti rencananya di tanggal 17 dan 18 akan direncanakan kegiatan pengukuran kompetensi atau asesmen yang rencananya dilaksanakan dengan metode Halus. CACT di kantor regional 8. Kita mengetahui bahwa penilaian kompetensi ini bagian dari pelaksanaan merit system yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Suaranya aja lagi. tentang aparatur sipil negara, di mana pengembangan talenta dan dalam pelaksanaan merit system harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja dari setiap ASN. Maka dalam rangka untuk pemetaan talenta sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 serta didorong dalam rangka pelaksanaan MCP KPK di mana area manajemen ASN itu salah satunya adalah terbentuknya talenta sehingga PJ Bupati Tanah Laut mendorong untuk segera dilaksanakan kegiatan asesmen ini dalam rangka pelaksanaan manajemen talenta. Sehingga harapan pimpinan kita semoga dengan pelaksanaan pengukuran kompetensi atau asesmen ini ke depan kita mempunyai dokumen berkaitan dengan manajemen talenta. Untuk kesuksesan acara di hari Selasa dan Rabu, kami mohon arahan dari Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakiran untuk memberikan pembekalan dan juga pencerahan. Semoga nanti dengan adanya kesiapan dari peserta dalam pelaksanaannya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin ini Pak, saya mewakili dari pimpinan mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan dan untuk selanjutnya nanti kami persilahkan Bapak Wakiran untuk menyampaikan pembekalan. Terima kasih Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Kepala BKP SDM Kabupaten Tanah Laut dan juga Bapak Ibu para pejabat, baik pejabat administrator, pejabat fungsional, pengawas, dan pelaksana yang ikut hadir pada kesempatan ini. Sebelum acara ini kita mulai, uh, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa Kabupaten Tanah Laut akan segera membangun manajemen talenta untuk mengimplementasikan sistem merit di dalam pengelolaan manajemen aparatur sipil negaranya. Yang kemudian untuk dapat membangun manajemen talenta, maka salah satu prerequisite yang harus disiapkan adalah data potensi dan kompetensi bagi aparatur sipil negaranya. Karena itu maka pada kesempatan ini yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 17 dan 18 akan diselenggarakan pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi dengan CACT bagi ASN di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempermudah kita di dalam mempersiapkan diri, saya akan share screen.
Mudah-mudahan sudah terbaca ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kita akan menyelenggarakan asesmen atau penilaian potensi dan kompetensi dengan CACT, maka sepertinya diperlukan persiapan terlebih dahulu bagi para peserta dan juga panitia tentunya, agar para peserta di dalam mengikuti ini bisa mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana yang kita harapkan. Dan sekali lagi sebelum kami lanjut, perlu kami informasikan bahwa kami bersama dengan tim kecil kami, ada Mbak Intan yang nanti akan juga memberikan penjelasan secara teknis, terutama terkait dengan seperti apa sih mekanismenya di lapangan untuk menyelenggarakan pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi ini, dan harapannya itu semua bisa diketahui oleh peserta sehingga pada saat hari hanya para peserta bisa mengikuti dengan senyaman mungkin dan bisa melalui seluruh tahapan yang telah ditentukan. Selain itu juga ada Bu Watimah ya dari kantor regional 8. Terima kasih karena penyelenggaraan ini nanti akan kita selenggarakan di kantor regional 8 Banjarmasin sehingga harapan kami semuanya bisa dipersiapkan sedemikian rupa dengan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengetahui tentang apa sih sebenarnya yang akan dites atau yang akan dipeta terkait dengan potensi dan kompetensi ini, sedikit saya setback ke belakang untuk melihat apa sih sebenarnya urgensi penilaian kompetensi ini dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara. Sekalipun tadi juga sudah disampaikan dari BKPSDM bahwa kegiatan ini dilandasi kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku bagi kita, yaitu diantaranya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana di sana khususnya di pasal 26, penjelasan pasal 26, itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN itu harus didasarkan pada prinsip meritokrasi, di mana prinsip meritokrasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN itu harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas. Yang ini diharapkan dalam pengelolaan manajemen ASN menjadi tidak diskriminatif. Bisa fair dan bisa mampu menjamin pola karir bagi masing-masing aparatur sipil negara. Nah, karena itu maka karena salah satu unsur dalam meritokrasi itu adalah kompetensi, dan kompetensi ini mencakup dua, ada kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, maka apa yang akan kita lakukan nanti di tanggal 17 dan tanggal 18 itu adalah untuk pemetaan atau penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi bukan untuk kompetensi teknis. Nah, ini dimaksudkan agar dari Kabupaten Tanah Laut itu bisa memiliki profil kompetensi aparatur sipil negaranya yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dalam pembangunan manajemen talenta sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang ASN. Kemudian hal lain yang juga menjadi landasan bagi kami itu adalah PP 17, di sana juga diatur walaupun PP turunan dari Undang-Undang 20 2023
sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Namun dalam draft rancangan RPP yang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 20 2003 tidak jauh sebagaimana yang telah diatur dalam PP 17 tahun 2020. Bahkan untuk pembangunan manajemen talent ini semakin diperkuat karena ada satu bab sendiri yang mengatur tentang manajemen talenta dan mewajibkan setiap kementerian lembaga untuk membangun manajemen talenta. Jadi Undang-Undang 20 dan turunannya ini akan memperkuat penyelenggaraan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Nah, selain itu kita juga mendasarkan pada peraturan perundangan lain seperti Permenpan 38 ini berkaitan dengan standar kompetensi, terutama kompetensi manajerial sosiokultural yang akan kita ukur nanti. Dan normanya, norma pengukuran ini kita juga mendasarkan kepada peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi pegawai negeri sipil. Dan untuk penyelenggaraan penilaian potensi kami mendasarkan kepada Permenpan 3 2020 tentang manajemen talenta ASN. Itu isu strategis yang merupakan urgensi dari penilaian kompetensi dalam manajemen ASN. Yang kedua, yang juga perlu kita ketahui bersama adalah bahwa penilaian kompetensi ini merupakan salah satu dukungan data dalam pembangunan manajemen talenta yang dalam hal ini tergambar dalam 9-box talent mapping yang ada angkanya 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini. Jadi setelah terbangun manajemen talenta di masing-masing kementerian lembaga yang pembangunan ini masih didasarkan pada Permenpan 3 tahun 2020, maka bagi aparatur sipil negara akan terlihat yang bersangkutan itu ada pada posisi yang mana. Angka 1 sampai 9 ini adalah menggambarkan seberapakah tingkat potensialnya dari aparatur sipil negara. Semakin tinggi dalam hal ini adalah 9, ini adalah menggambarkan aparatur sipil negara yang sangat potensial dan yang sangat memungkinkan untuk dilakukan promosi. Demikian juga 7 dan 8. Ini juga masih dianggap untuk memenuhi itu. Dan seterusnya sampai ke kotak nomor 1 itu menggambarkan aparatur sipil negara yang masih butuh pengembangan lebih lanjut baik dari aspek kinerjanya maupun aspek potensialnya. Itu kira-kira. Jadi seperti inilah kira-kira pentingnya atau manfaat dari hasil penilaian potensi dan kompetensi. Nah, karena itu maka kami berharap agar Bapak Ibu para peserta yang nanti akan mengikuti tes potensi dan kompetensi ini dapat mempersiapkan diri dengan baik karena ini akan menyangkut tentang nasib Bapak Ibu semua. Kemudian sebagai gambaran seperti apa sih bobot dari penilaian kompetensi khususnya kompetensi manajerial sosiokultural yang nanti akan kita gali pada tanggal 17 dan 18 termasuk. Ini saya ambilkan salah satu contoh yang diterapkan di ini provinsi pemerintah Bandung ya, sepertinya contoh ini. Jadi untuk kompetensi secara keseluruhan itu memiliki bobot 40%. Kemudian untuk manajerial sosiokultural itu mendominasi
yaitu 30% sendiri. Manajerialnya 15%, sosial kulturalnya 15%. Artinya penilaian kompetensi ini, hasil penilaian kompetensi ini sungguh sangat menentukan posisi Bapak Ibu dalam 9-box talent mapping yang kami gambarkan di atas. Demikian juga untuk bobot potensi, nilai potensi ini juga memiliki bobot yang sangat tinggi, yaitu 40%. Nah, di sana nanti ada juga terbagi menjadi 3 kelompok penilaian. Pertama yang berkaitan dengan kapasitas berpikir, yang kedua terkait dengan sikap kerja dan karakter. Dan ini memiliki bobot masing-masing yang berbeda. Untuk kapasitas berpikir itu 20%, sikap kerja 10%, dan karakter penilaian terhadap karakter itu 10%. Sedangkan untuk yang lain, kualifikasi, pendidikan, golongan, riwayat pekerjaan itu memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan kompetensi dan potensi. Ini bisa berbeda antar instansi satu dengan instansi lain dan sangat tergantung pada seperti apa sih kondisi existing saat ini. Karena itu maka penetapan ini juga dipakai sebagai dasar untuk pembinaan bagi ASN di masing-masing instansi. Oke. Sekali lagi, ini contoh yang diterapkan di pemerintah Provinsi Bandung. Oke, itu saya rasa hal yang perlu diketahui di sekitar penilaian potensi dan kompetensi. Nah, sekarang saya akan sampaikan kira-kira seperti apa pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi dengan computer assisted competency test yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 nanti. Pertama, sebagai dasar pelaksanaan ini adalah Peraturan BKN nomor 4 tahun 2024, itu tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi ASN dengan komputer assisted test BKN. Dan ada juga surat sekretaris BKN tanggal bulan Februari, tapi ini khususkan untuk program prioritas nasional pada instansi pusat dan instansi yang berada di wilayah penyangga IKN, yang tujuannya adalah untuk membantu kementerian lembaga termasuk instansi daerah dalam menyediakan data potensi dan kompetensi ASN atau dalam rangka membangun profil kompetensi aparatur sipil negara. Tentunya ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan manajemen talenta dan penguatan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi daerah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa penilaian kompetensi dengan CACT BKN ini memiliki karakteristik yang sangat-sangat khusus. Yang pertama, penilaian kompetensi ini diselenggarakan secara daring yang dapat diakses secara online dan dapat diselenggarakan secara massal karena memang CACT ini dituntut atau didesain untuk memenuhi atau untuk dapat mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi sehingga bisa dilakukan secara massal. Kemudian untuk target asesinya masih terbatas, yaitu pada pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional media ke bawah. Yang soal tesnya, sekalipun ini diselenggarakan secara serentak, sudah mengarah kepada masing-masing jabatan atau masing-masing level jabatan sesuai dengan standar kompetensi
yang telah ditetapkan melalui Permenpan 38. Kemudian ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga dari CACT ini adalah pengolahan data hasilnya sudah berbasis aplikasi, sehingga Bapak Ibu sesaat setelah selesai tes nanti bisa langsung mengetahui hasil akhirnya. Dan untuk hasil akhirnya itu dibuat dalam 3 kategori. Ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 26 tahun 2019, yaitu optimal, itu kategori yang paling tinggi. Kemudian cukup optimal, itu kategori yang menengah. Kemudian yang kategori yang paling bawah itu adalah kurang optimal. Oke. Dan untuk hasilnya ini masing-masing instansi dapat langsung mendownload laporan hasilnya, baik rekapitulasi maupun laporan individu, dan ini dilakukan melalui admin masing-masing di kementerian lembaga. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui admin di Kabupaten Tanah Laut. Yang juga menjadi ciri khas berikutnya adalah bahwa setiap peserta yang mengikuti tes dari tahap awal sampai dengan tahap akhir itu akan diberikan sertifikat. Dan data hasilnya itu sudah terintegrasi dengan SIASN. Jadi data hasil penilaian kompetensi ini sudah langsung terintegrasi dengan sistem informasi ASN, bahkan Bapak Ibu bisa melihat melalui HP Bapak Ibu sekalian di aplikasi MES APK masing-masing. Kemudian alat ukur atau soal potensi dan kompetensi ini menggunakan 2 simulasi, yaitu analisis kasus dan situational judgment test. Jadi ada dua simulasi yang digunakan. Karena itu, karena analisis kasus dan situational judgment test, maka soalnya cukup panjang dan juga cukup banyak, sehingga waktu yang diperlukan itu kurang lebih akan mencapai 4,5 jam, termasuk jeda waktu yang sudah diperhitungkan oleh panitia. Dan cakupan kompetensi yang diukur, yang dilakukan pemetaan terhadap Bapak Ibu semua, itu ada 3 kelompok kompetensi yang diukur. Pertama adalah literasi digital, yang kedua adalah emerging skill, dan yang ketiga adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural. Izin Pak Wakiran, Ya, mungkin suaranya Pak agak sebagian peserta kurang terdengar Pak. Oke. oh oke. Siap. Oh Oke, ya, tolong Pak. ya Oke. kalau kurang terdengar diingatkan saya. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Bagaimana sekarang? Siap. Sudah? Oke. Lebih keras Pak. Oke. Siap. Sudah terdengar Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Ya, sekali lagi, cakupan kompetensi yang akan diukur mencakup 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah literasi digital, yang kedua emerging skill, dan yang ketiga adalah manajerial sosial kultural. Nah, untuk ini nanti secara lengkap akan saya jelaskan, karena target kita pada kesempatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para calon peserta seperti apa sih literasi digital yang akan diteskan, seperti apa emerging skill, dan manajerial sosiokultural itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa alat ukur ini kami kembangkan tahun 2021 ya, sejak 2021. Kemudian setelah dilakukan uji validitas di tahun 2022 layak dipakai. Kemudian mulai bulan Oktober itulah alat ini kita gunakan. Dan juga perlu kami sampaikan, alat ukur ini kami tidak bekerja sendiri, tetapi kita juga bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,
Fakultas Psikologi UGM dan juga Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi dari aspek kualitas simulasi atau soal, saya yakin karena para pakar akademisi ini sudah membangun, mengembangkan yang kemudian diuji validitas dan reliabilitas, maka ini layak untuk digunakan. Kemudian data hasil penilaian potensi dan kompetensi ini dapat dipakai untuk berbagai kepentingan pembangunan manajemen talent pada masing-masing instansi. Nanti juga akan coba kami sampaikan. Baik. Pertama yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah terkait dengan cakupan kompetensi yang akan diukur atau yang akan dinilai. Ini oleh kami dari ketiga-tiganya ini disebut sebagai kompetensi smart governance karena ini memang kompetensi sebagai ciri khasnya sistem pemerintahan yang sudah berbasis IT yang tentunya membutuhkan atau dituntut ASN-nya kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, pertama, kelompok pertama yang akan kita tes adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural. Untuk kompetensi ini saya yakin Bapak Ibu sudah cukup mengenali karena kami mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Permenpan 38 tahun 2017 dan di sini ada 9 kompetensi yang akan diukur, nanti juga akan kami sampaikan. Kemudian sekali lagi untuk butir soalnya itu sudah disesuaikan dengan level kompetensi sebagaimana ditetapkan di dalam Permenpan 38. Dan karena tadi kami sampaikan ini untuk pejabat administrator ke bawah dan fungsional madya ke bawah, maka soal tes untuk manajerial sosiokultural ini dibuat untuk level 1 sampai dengan level 4. Nah, pesan kami, karena level kompetensi ini sudah ditentukan sesuai dengan jabatan yang diduduki sebagaimana dimaksud dalam Permenpan 38, maka kami berharap Bapak Ibu cek kembali apakah data Bapak Ibu di dalam SIASN atau dalam database sistem informasi kepegawaiannya itu sudah terupdate atau belum jabatannya. Nah, kalau seandainya belum terupdate, harapan kami dilakukan updating data terlebih dahulu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan salah mengerjakan soalnya atau tidak akan salah menerima soalnya. Karena ini akan dibuat secara otomatis. Dan tadi sudah kami sampaikan, ini menggunakan sekurang-kurangnya 2 simulasi, yaitu analis kasus dan situasional judgment test. Ini untuk kompetensi manajerial sosiokultural. Untuk jenis kompetensinya yang 9 kompetensi nanti kami sampaikan. Kemudian kelompok yang kedua adalah literasi digital. Ini adalah kompetensi teknis, tetapi kompetensi literasi digital yang akan kami sasar ini yang bersifat generik dan masih bersifat dasar. Dan untuk literasi digital ini, kami mengacu kepada dokumen literasi digital sebagaimana telah ditetapkan oleh Kominfo, termasuk juga kami mengacu kepada tugas dan fungsi jabatan fungsional Pranata Komputer dan Manggala Informatika, serta kami juga sudah mempertimbangkan literasi digital sebagaimana dimaksud di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang SPPE.
Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu kenapa kok literasi digital ini yang notabene merupakan kompetensi teknis juga dilakukan penilaian, pemetaan kepada aparatur sipil negara. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban setiap pemerintah untuk menerapkan SPBE dan melakukan transformasi seluruh layanannya. Mengingat pelayanannya itu dilaksanakan oleh birokrat, yang notabene birokrat itu adalah aparatur sipil negara, maka setiap aparatur sipil negara diwajibkan untuk memahami literasi digital ini. Dan karena fungsi layanan itu ada pada administrator ke bawah atau fungsional media ke bawah, maka itulah target pertama kita yang kita sasar agar mereka itu setidak-tidaknya terpetakan seperti apa kompetensi literasi digital yang dimiliki. Ini. Kemudian yang ketiga, emerging skill. Ini adalah kompetensi yang diperuntukkan untuk menghadapi masa depan sebenarnya. Nah, ini berkaitan dengan era globalisasi, era VUCA, kemudian juga sekaligus kita merespon perubahan di lingkungan birokrasi, terutama pasca setelah diterapkannya beberapa penyetaraan jabatan baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, untuk emerging skill ini nanti ada kurang lebih 15 elemen kompetensi dan ini merupakan rekomendasi dari World Economic Forum tahun 2020 untuk negara-negara berkembang yang kemudian Bappenas meminta kepada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat alat ukur dan kemudian melakukan pemetaan atau penilaian kepada aparatur sipil negara. Dan ketiga-tiganya ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena soal atau simulasi ini seluruhnya disajikan dalam bentuk tes pilihan ganda dan tidak ada istilah salah ataupun benar. Jadi hampir seluruhnya disajikan dalam bentuk tes pilihan ganda. Seandainya ada pertanyaan terbuka pun hanya sangat minim sekali dan sangat mudah dipahami. Ini 3 cakupan kompetensi yang dipandang perlu bagi aparatur sipil negara. Berikutnya kami akan menyampaikan dari yang kelompok pertama, tes kelompok pertama, yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tadi kami sampaikan ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi manajerial, itu yang akan disasar adalah berkaitan dengan integritas. Yang kedua berkaitan dengan kerjasama. Yang ketiga adalah komunikasi. Kemudian seperti apakah orientasi pada hasil dari masing-masing peserta, termasuk seperti apakah kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan pelayanan publik maupun dalam pengembangan diri dan orang lain, termasuk juga dalam mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, dari 1 sampai 9, bahkan termasuk kompetensi sosiokultural perekat bangsa,
pada dasarnya ini sudah ada dalam diri Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar seperti orang tes pada saat kita sekolah. Tetapi Bapak Ibu saya yakini bisa mengerjakan seluruh tes ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki, baik dari integritasnya, kerjasamanya, komunikasinya, sampai pada bagaimana dalam pengambilan keputusan. Nah, kompetensi ini, kompetensi manajerial sosiokultural ini wajib dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara, apapun jabatannya. Nah, karena tadi sudah kami sesuaikan dengan levelnya, maka 9 elemen kompetensi ini juga sudah kami sesuaikan dengan level jabatan Bapak Ibu semua. Nah, ini ketentuan Permenpan 38 untuk JF Madya itu nanti akan mendapatkan soal level 4. Kemudian administrator, jabatan fungsional muda dan penyelia itu akan mendapatkan level 3. Dan untuk level 2 itu adalah jabatan pengawas pertama dan mahir. Kemudian untuk level 1 itu pelaksana, terampil, dan jabatan fungsional mula. Ini mendasarkan peraturan Menpan nomor 38 tahun 2017. Nah, karena soal tes ini sudah disesuaikan dengan level jabatan Bapak Ibu, maka dalam hal terdapat ketidaksesuaian, sekali lagi kami ingatkan, maka data tersebut perlu dilakukan updating, terutama updating jabatan saat ini. Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua untuk kompetensi literasi digital. Tadi sudah kami sampaikan bahwa yang kita ukur ini adalah masih pada kemampuan dasar dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi. Jadi kita anggap semua administrator ke bawah atau fungsional madya ke bawah itu wajib memiliki ini. Kenapa kok dasar? Diharapkan administrator ke bawah atau fungsi-fungsi layanan yang ditransformasikan tadi bisa dioperasionalkan pada level basic. Itu kira-kira. Dan ini untuk yang level basic ini diperuntukkan bagi PNS dengan jabatan administrasi atau pelayanan, selain jabatan fungsional Pranata Komputer dan Manggala Informatika. Nah, bagi Bapak Ibu yang jabatannya Pranata Komputer dan Manggala Informatika, nanti pun juga akan secara otomatis mendapatkan soal tes kompetensi literasi digital yang berbeda. Jadi tidak kita samakan. Kemudian dalam tes ini kita ngambil referensi seperti yang tadi kami sampaikan, ada Perpres 95/2018 tentang SPBE, kemudian seri modul literasi digital dari Kominfo, termasuk Permenpan 32 tahun 2020 ini berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer, dan juga kami merujuk kepada SKKNI, standar kriteria unjuk kerja yang diterapkan oleh Kemenaker tentang pengoperasian komputer. Ini ada 17 ya, kalau nggak salah 17 elemen kompetensi literasi digital. Dari yang paling rendah, bagaimana menggunakan perangkat komputer, menggunakan sistem operasi, sampai kepada bagaimana memastikan keamanan informasi bagi pengguna. Ini yang cakupannya. Kemudian, ini juga tidak perlu belajar secara khusus Bapak Ibu. Karena kami benar-benar akan memeta seperti apa sih kemampuannya pada saat ini. Jadi
kalau seandainya Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan perangkat komputer atau setidak-tidaknya menggunakan perangkat HP, dipastikan Bapak Ibu bisa menjawab ini. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu belajar secara khusus. Kami akan memeta kondisi faktual Bapak Ibu saat ini. Jadi dari 17 elemen kompetensi literasi digital ini pada dasarnya kita hanya akan melihat 4 hal untuk yang basic, yaitu digital skill, seperti kemampuannya seperti apa, digital uh, culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, dari sini nanti akan kelihatan secara jelas siapa-siapa atau elemen kompetensi yang mana yang sudah sesuai dengan standar atau yang masih di bawah standar. Dari 4 elemen kompetensi ini yang digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety ini secara nasional sudah kita temukan ternyata yang masih di bawah standar pada umumnya adalah digital safety. Nah, ini maksudnya bagi pimpinan atau bagi unit yang melakukan pengembangan sudah bisa fokus dalam melakukan pengembangan kompetensi, khususnya kompetensi literasi digital, memang dari aspek digital safety-nya misalnya. Bagi pribadi-pribadi juga bisa langsung melihat seperti apa kelebihan dan kekurangan masing-masing terkait dengan literasi digital ini. Nah, kalau untuk yang Pranata komputer yang kita sebut sebagainya sudah advance sebenarnya, itu berkaitan dengan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, kemudian berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi, dan yang ketiga sistem informasi dan multimedia, yang kesemuanya ini sebenarnya masuk dalam kategori masih basic. Ini literasi digital. Kemudian yang ketiga, emerging skill yang tadi kami sampaikan ini merupakan rekomendasi dari World Economic Forum. Ini ada 15 elemen kompetensi. Ini pun juga sebenarnya sudah ada pada diri Bapak Ibu semua. Ini juga tidak perlu belajar secara khusus. Karena yang dilihat di sini sebenarnya adalah seperti apa kemampuan Bapak Ibu berkreasi, seperti apa kemampuannya menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu yang sedang, yang kompleks, dan seterusnya. Untuk emerging skill ini sebenarnya terbagi menjadi 4 kelompok. Ada potensinya dan ada kompetensinya. Yang pertama adalah kemampuan berpikir. Yang kedua adalah seperti apa kemampuan manajerial dari Bapak Ibu peserta. Yang ketiga adalah untuk melihat seberapakah kemampuan mengelola diri dan seperti apakah kemampuan teknis informasi dan teknologi. Jadi ini menyangkut 4 hal ini yang akan diukur. Sekali lagi kami ulangi bahwa seluruh tes ini dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Dan tidak ada jawaban yang salah atau benar karena semuanya menggunakan skala Likert. 3 hal itulah yang akan dicakup di dalam penilaian potensi dan kompetensi dengan CACT yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan tanggal 18 di kantor regional 8. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami pertegas juga apa sih kira-kira manfaat atau hasil penilaian potensi dan kompetensi yang kita selenggarakan ini. Di antaranya adalah pertama, hasil ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam promosi, rotasi,
dan mobilitas talenta yang berbasis sistem merit, termasuk juga dapat dipakai untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional. Ini sudah beberapa instansi pembina jabatan fungsional banyak yang memanfaatkan ini. Kemudian karena tadi ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan manajemen talent di kementerian lembaga termasuk di Kabupaten Tanah Laut, maka hasil ini juga dapat dipakai sebagai bahan penetapan predikat talenta dan rekomendasi talenta untuk masuk dalam talent pool yang tadi kami gambarkan dalam 9-box talent mapping untuk setiap instansi. Berikutnya, hasil ini juga bisa dipakai untuk bahan pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam melakukan analisis kebutuhan kompetensi. Karena nanti akan tergambar betul untuk kompetensi manajerial sosiokultural itu kompetensi atau elemen kompetensi apa yang masih di bawah standar sehingga untuk pengembangannya bisa fokus. Termasuk juga ini bisa bagi organisasi ya, terutama yang mengelola SDM, dapat dipakai sebagai bahan penyusunan perencanaan kebutuhan, termasuk bahan penyusunan pola karir. Dan juga sebagai bahan penyusunan manajemen talenta pada masing-masing instansi, termasuk juga di dalam menyusun manajemen talenta nasional. Ini manfaatnya. Kemudian ini gambaran seperti tadi kami sampaikan bahwa setiap peserta itu akan mendapatkan sertifikat masing-masing ini. Dan ini kami tidak akan cetak, tetapi ini bisa di-download melalui tadi admin pada masing-masing instansi. Dan sertifikat ini tidak berlaku seumur hidup, tetapi sesuai dengan ketentuan, sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu maksimum 3 tahun. Nah, kemarin banyak yang menanyakan apakah bisa sebelum 3 tahun ini kita updating dengan mengikuti tes kembali. Dalam hal tidak ada perubahan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa, pada umumnya hasilnya sama. Tetapi kalau seandainya selama 3 tahun itu ada perkembangan-perkembangan khusus, misalnya telah ada penugasan khusus misalnya, atau telah melakukan pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan, dapat saja dilakukan tes sebelum 3 tahun. Bisa diupdate sebelum 3 tahun. Nah, nanti di dalam sertifikat itu untuk ketiga kelompok kompetensi itu akan tergambar apakah optimal atau kurang optimal atau cukup optimal. Dan di situ ada skornya. Ada skornya. Nah, itu dalam sertifikat. Kemudian selain sertifikat, nanti peserta juga akan mendapatkan laporan individu yang lengkap. Ini cukup panjang ya, kurang lebih ada 1 sampai dengan 10 halaman. Sangat tergantung pada kondisi masing-masing. Nah, di sana nanti akan terlihat untuk masing-masing elemen kompetensi, baik kompetensi manajerial sosiokultural, literasi digital, dan emerging skill. Mungkin sebagai contoh seperti ini dalam sarang laba-laba ini akan kelihatan. Jadi orang awam pun bisa memahami hasil ini. Jadi ini contoh tadi ada 9 kompetensi, misalnya ini kompetensi manajerial sosiokultural. Yang garis biru atau hijau itu adalah standar kompetensi yang ditetapkan oleh Permenpan untuk jabatannya. Ini contohnya Madya ya ini. Nah, kemudian yang merah, yang garis merah, ada yang di dalam, ada yang di pas garis biru, ada yang di luar, itu adalah hasil pemetaan. Nah, dengan demikian dapat diketahui masing-masing elemen kompetensi mana yang sudah sesuai standar, kompetensi mana yang
di atas standar dan mana yang kurang. Akan kelihatan. Nah, harapan kami ini dapat menjadi bahan feedback bagi atasan untuk mengembangkan kompetensi bagi pegawainya. Dan mungkin bagi diri sendiri pun bisa melihat seperti apa perencanaan pengembangan dirinya kalau sudah melihat hasil dari penilaian kompetensi masing-masing individu. Dan sekali lagi, yang ini gambaran singkat ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam HP masing-masing di aplikasi NES APK. Karena data ini sudah terintegrasi dengan SI ASN. Sepertinya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti dari tahap awal sampai akhir karena tadi waktunya adalah kurang lebih 4,5 jam. Dan harapan kami Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa memunculkan kompetensinya melalui alat ukur yang kita bangun yaitu dengan komputer assisted kompetensi tes. Demikian yang dapat kami sampaikan dan nanti secara teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh Mbak Intan untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu dalam melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahan ini nanti kami share ke Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Apakah langsung dilanjut Pak materinya oleh Ibu Intan? Atau seandainya ada yang pengen ditanyakan atau diklarifikasi, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo. Silakan. Siap, ya. Terima kasih ke Pak Wakiran atas materi dan pencerahan yang disampaikan. Mungkin ini sangat berharga sekali Pak, karena Kabupaten Tanah Laut ini yang pertama Pak melaksanakan asesmen dengan metode CHPT. Dan tentunya sesuai yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kalau untuk pengukuran ini kan sudah bagian dari syarat jabatan untuk menduduki Pak, dan sebenarnya bagian dari pemotretan lah, sehingga diharapkan memang apa yang ada saat ini kemudian akan tergambar ketika pelaksanaan nanti. Karena telah dibuka waktu untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau menanyakan seputar materi yang disampaikan Pak Wakiran, belum persilahkan Pak untuk menanyakan, mungkin bisa raise hand. Silakan Ibu Alfi dari Kabagum Sekretariat Daerah. Silakan Ibu Alfi. Makasih Pak Fajar. Selamat pagi Bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah, Pak, mohon dijelaskan Pak, bentuknya literasi digital gimana? Saya pikir kalau literasi digital ini di kepala saya tuh harus rajin baca yang literasi tapi bentuknya digital gitu. Nah, tapi ini kayak gimana sih, Pak? Karena kan yang akan kami hadapi tadi adalah pertanyaan-pertanyaan, walaupun sebenarnya nggak ada pertanyaan yang salah, tetapi tetap memilih gitu. Apakah ini sama dengan asesmen-asesmen yang biasanya yang pernah kami lalui begitu? Mohon Pak dijelaskan tentang literasi digital ini. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Alfi. Izin Pak, mungkin langsung bisa dijawab Pak. Boleh, ya. Oke, untuk literasi digital seperti tadi kami sampaikan, ini adalah sebenarnya kompetensi teknis ya. Jadi untuk literasi digital ini sebenarnya untuk memeta seberapakah kemampuan Bapak Ibu mengoperasionalkan teknologi informasi. Dalam ini adalah ya bisa komputer, bisa laptop dan lain sebagainya. Nah, mungkin contoh karena ini adalah kompetensi teknis, alat ukur ini didesain untuk melihat seberapakah kemampuan mereka secara teknis. Contoh. Jadi contoh soal konkret ya, misalnya
bagaimana sih caranya mengirim email? Nah, di dalam mengirim email itu hanya bukan narasi, tetapi di situ sudah ada gambar-gambar atau menu-menu mana yang harus dipilih. Gampang kan? Ini contoh konkret ya kayak kayak gitu. Nah, atau bagaimana caranya sih mengganti password? Nah, di situ bukan narasi, oh caranya adalah begini, dua, tapi di situ udah ada menu-menu gambar yang harus dipilih. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukan pengetahuan bahwa menu adalah bla 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 bla. Kira-kira bukan begitulah. Karena ini kompetensi teknis sesungguhnya. Oke. Artinya literasi digital yang dimaksud adalah kemampuan kita Ah, menggunakan teknologi dalam bekerja, begitu ya Pak? ya, ya, persis. Oke, oke. Kayaknya nggak terampil saya nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Makasih Pak. Makasih Oke. Pak. Nah, Oke, makanya terima kalau kasih. seandainya mengoperasikan HP aja dipastikan bisa itu. Karena Iya banyak Pak, yang Pak. ngirim Biasanya email dari cuman ini HP. Pak buat buka aplikasi film Pak. Makasih Pak, makasih Pak. TikTok, Oke, Mbak oke. Alfi. Ya. Anak yang bantu anak. Ya. Terima kasih Ibu Saya Alfi. nonton drakor aja. Izin mungkin ada lagi, Bapak. Satu Ya, pertanyaan. mungkin Pak dari BPKAD. Siap, silakan Pak Hari. Gih, Pak Fajar, gih, selamat pagi. Izin mewakili pertanyaan dari teman-teman, Pak. Kebetulan BPKAD di hari Selasa tanggal 17 itu ada dua orang yang melaksanakan rapat kerja bersama anggota DPRD perihal anggaran perubahan 2024. Kemudian ada satu orang yang posisi cuti namun sedang di luar daerah. Apakah bisa tidak mengikuti Oh, ataukah ada sanksi atau seperti apa ataukah bisa nanti mengikuti di lain kesempatan? Terima kasih itu, Pak. terima kasih izin Pak. Mungkin pertanyaannya seputar apa yang disampaikan oleh Pak Wakiran saja berkaitan dengan kebijakan apa nanti untuk yang bisa mengikuti atau ada reschedule-nya nanti kami koordinasi dengan pimpinan Pak dan konsekuensinya seperti apa tentu itu adalah kebijakan dari pimpinan. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya dan izin mohon pertanyaan seputar apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ibu. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Apakah cukup? Izin, Siap. izin Pak Fajar. Dari mana Pak? Oke, monggo. Reset One. Silakan Pak. Izin Bapak narasumber, izin bertanya. Itu kan tadi sekilas gambarnya untuk soal yang disampaikan itu jawabannya pilihan ganda. Nah, jadi apakah nanti dalam menjawab itu, karena tadi waktunya terbatas, misalnya waktunya mepet, apakah soal-soal harus diselesaikan, harus dijawab, atau ada boleh di skip atau bagaimana? Terima kasih. Oh, untuk ini mungkin nanti memang ini ada seksi khusus yang berikutnya ya, yang Oh, di siap. Mbak Intan ya. Nanti Oh, iya. di sana nanti Siap, akan Pak. tergambar bahkan seperti apa teknisnya. Siap. Iya. Oke ya, yeah. Iya. Iya, mungkin cukup Pak karena juga waktunya ini berbeda Oke, dengan ya. Indonesia Barat. Iya, mungkin izin Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakiran atas materi yang disampaikan. Mungkin selanjutnya dengan narasumber selanjutnya ya Pak. Oke, NJ. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Harapan kami sukses selalu. Dan Kami mohon maaf, mohon izin saya. Terima kasih. terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Ibu Intan, apakah sudah bergabung Bu? Izin Bapak, saya sudah bergabung. Iya. Iya, silakan Bu, waktu dan tempat kami persilakan. Iya.
Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit pengarahan dan juga pembekalan sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan di hari Selasa maupun Rabu nanti bisa berjalan dengan lancar. Izin Bapak dan Ibu, saya untuk share screen sedikit menyampaikan terkait dengan pelaksanaan teknisnya. Baik, sudah tampil di hadapan Bapak dan Ibu ya di layar. Ya, Bu. Baik, baik. Izin untuk pertama mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakiran dan mungkin juga sudah disampaikan oleh Mbak Fatimah terkait dengan rundown atau pelaksanaan kegiatan untuk hari Selasa dan Rabu besok. Jadi untuk kegiatannya sendiri nanti dibagi menjadi dua sesi pagi dan juga sesi siang, di mana di pagi hari itu waktunya dimulai pukul 8 sampai dengan 12.30. Sementara nanti di sesi siang itu dilaksanakan pada pukul 1 sampai dengan 17.30. Ini adalah waktu yang kami estimasikan setiap peserta dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tes yang akan diberikan. Sementara kalau untuk registrasinya itu di luar dari waktu ini ya Bapak Ibu, dan itu nanti bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kanrek 8. Karena waktunya ini cukup panjang, kurang lebih 4 sampai 4,5 jam tergantung dari bagaimana Bapak dan Ibu memanage waktu dalam penyelesaian tugasnya, maka diharapkan dalam mengerjakan tes itu tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Terutama ini yang berada di sesi pagi, karena nanti masih ada rekan-rekan Bapak dan Ibu yang akan mengikuti tes di sesi siangnya. Begitu, karena kalau seksi paginya ini banyak yang belum selesai di waktu yang sudah ditetapkan, otomatis nanti yang sesi siangnya akan mundur. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tes tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Baik, ini nanti ada beberapa tes. Jadi kalau boleh saya informasikan nanti ada sekitar 22 subtes dengan beragam bentuk. Ada yang bentuknya cerita, ada yang berbentuk gambar, angka, maupun hitung-hitungan. Gitu. Nah, kemudian setiap subtes itu memiliki instruksi dan jumlah soal yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, waktunya pun juga berbeda dan terbatas dalam pengerjaannya. Lalu jangan takut, di setiap instruksi nanti akan diberikan petunjuk cara menjawabnya dan juga contoh soal di setiap pengerjaan subtes pada layar komputer masing-masing. Nah, karena ini menggunakan aplikasi, jadi nanti login tesnya akan dimulai bersama-sama. Lalu setelahnya peserta dapat mengerjakan secara mandiri, artinya ketika nanti instruktur sudah selesai memberikan instruksi, kemudian memberikan pin sesi, nah nanti itu akan bisa dimulai bersama-sama. Nah setelahnya kalau Bapak dan Ibu sudah selesai di subtes 1, itu silahkan lanjut ke subtes berikutnya tanpa ada instruksi kembali dari instruktur seperti itu. Kalau tiba-tiba Bapak dan Ibu sedang asik nih mengerjakan soal, tiba-tiba halaman ujiannya itu otomatis berpindah ke subtes berikutnya atau misalnya di subtes A, tiba-tiba tertutup layarnya, maka itu otomatis akan pindah ke subtes B. Itu tandanya waktunya sudah habis gitu. Nah, kalau sudah habis, maka Bapak dan Ibu tidak dapat mengakses kembali subtes yang A atau yang sebelumnya.
begitu. Tetapi ketika masih di dalam subtes yang sama, kalau tadi ada pertanyaan, boleh tidak sih bisa di skip dulu nggak? No, misalnya yang soal yang sulit itu bisa selama masih dalam subtes yang sama. Seperti itu. Tapi memang soal secara keseluruhan semua tes harus diikuti sampai dengan selesai. Begitu. Karena kalau tidak selesai nanti hasilnya tidak keluar. Oke, nanti setelah mengerjakan seluruh tes, hasil tes dapat dilihat di layar komputer masing-masing. Nah, kalau sudah tampil hasil tesnya, nah Bapak dan Ibu boleh meninggalkan ruang tes tanpa menutup browsernya. Nah, karena kita mengerjakan dengan aplikasi atau dengan komputer, bukan tidak mungkin dalam keadaannya nanti akan ada kendala. Bisa jadi jaringannya atau bisa jadi juga apa namanya sistemnya. Tuh. Nah, jangan panik. Nanti silahkan Bapak dan Ibu coba dilihat di keyboardnya, dicari tombol F5. Nah, nanti kalau tampilannya tiba-tiba abu-abu atau koneksi jaringan terputus, silahkan ditekan F5. F5 ini berfungsi untuk merefresh kembali halaman yang tadi terkendala. Gitu. Nah, silahkan dicoba satu dua kali, kemudian mungkin juga membutuhkan waktu, silahkan ditunggu sampai 5 detik, diulangi lagi. Nah, nanti kalau masih belum berhasil, silahkan Bapak dan Ibu mengangkat tangan dan nanti petugas akan membantu. Nah, ini bila nanti di hadapan Bapak dan Ibu ada kendala seperti ini. Nah, izin untuk ini kan aplikasinya. Baik, nanti saat Bapak dan Ibu memasuki ruangan itu tampilan yang tertera di layar adalah seperti ini. Tampilan login, di mana ini nanti ada lokasi ujiannya, ada nomor peserta dan pin sesi. Nanti silahkan diikuti instruksi dari instruktur tes. Di sini akan diterangkan dan mulai dari sini kegiatannya akan dimulai secara bersama-sama. Ya, nanti diisi nomor pesertanya diisi dengan NIP. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mohon membawa kartu ujiannya dan diperhatikan waktu atau jadwalnya. Apakah di sesi pagi atau di sesi siang, di tanggal 17 atau di tanggal 18. Karena kalau nanti sudah diisi dengan NIP, tetapi PIN-nya berbeda, PIN sesinya yang dimasukkan, misalnya Bapak harusnya di tanggal 17. Tapi karena misalnya tidak bisa, akhirnya di tanggal 18 tanpa misalnya konfirmasi dengan panitia. Nah, nanti kalau ketika dimasukkan PIN, ketika diklik login, maka hasilnya akan tidak terdaftar seperti itu. Jadi diperhatikan lagi jadwalnya agar bisa nanti login ke dalam aplikasi. Nanti setelah bisa login, silahkan diperhatikan data dirinya, nama, NIP, kemudian dengan jabatannya. Itu karena nanti itu tadi pentingnya jabatan yang terupdate seperti yang Pak Wakiran sudah sampaikan di awal tadi. Karena tes yang diberikan itu levelnya akan sesuai dengan level jabatan. Nah, untuk data yang tidak sesuai, silahkan dicatat pada kartu peserta dan Bapak Ibu tetap dapat mengikuti tes. Namun, nanti setelah tes, kiranya dapat menginformasikan kepada admin SIASN terkait adanya perubahan jabatan tersebut. Nah, jika sudah, silahkan diklik tombol mulai. Ini ada tombol batal dan mulai. Silahkan diklik tombol mulai. Nah, nanti di halaman pertama ini adalah contoh halaman instruksi dan contoh subtesnya. Di sini ada instruksi umumnya tentang tes apa yang diukur, kemudian ada beberapa bagian. Nah, ini akan muncul di awal pengerjaan setiap subtes. Silahkan Bapak dan Ibu pahami, namun jangan terpaku terlalu lama karena halaman ini dapat dilihat lagi di halaman ujian.
Ya. Nah, pada saat tampilan seperti inilah ketika nanti memasuki waktu sholat zuhur, misalkan Bapak ingin beribadah terlebih dahulu, boleh, atau ketika ingin ke toilet, itu diperbolehkan pada saat tampilan seperti ini. Karena di saat seperti inilah waktu pengerjaan tes tidak berjalan. Begitu. Nanti kalau setelah kembali lagi ke ruangan, silahkan Bapak dan Ibu mengklik tombol lanjutkan untuk dapat masuk ke halaman subtes berikutnya. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak dan Ibu sudah memasuki halaman soal. Setelah tadi instruksi tes, klik lanjutkan, tampilannya akan seperti ini. Ini ada beberapa yang kami beri kotak merah. Oke, ini yang pertama. Di sudut kanan ini ada instruksi tes berupa gambaran kasus maupun contoh soalnya. Dan ini ada scroll bar untuk mengatur tampilan untuk memperlebar atau memperkecil kolom instruksi atau soal. Ini Bapak Ibu dapat menggulirkan mouse ya atau tetikus yang ada di meja Bapak dan Ibu untuk melihat atau mengatur tampilan lebar kolom. Kemudian di tengah ini di kotak yang berwarna hijau itu adalah tampilan soalnya. Jadi kalau misalnya nanti tampilan soalnya kotak-kotak, Bapak dan Ibu tidak perlu bingung, soalnya yang mana ya? Ya itulah yang soalnya, kotak-kotak itulah soalnya. Ada 5 atau 4 misalkan kotak, nah itulah yang jadi soalnya. Lalu di sini ada 5 pilihan jawaban. Silahkan Bapak dan Ibu pilih jawaban yang menurut Bapak dan Ibu sesuai dengan soal yang ditanyakan. Kemudian setelah itu silahkan klik simpan dan lanjutkan. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, maka simpan dan lanjutkan, otomatis akan pindah ke nomor berikutnya. Nah, kalau tiba-tiba Bapak dan Ibu menemukan satu soal yang dirasa cukup sulit, silahkan klik lewatkan untuk beralih ke soal berikutnya. Nanti kalau semua sudah terjawab dan Bapak Ibu ingin kembali ke soal tersebut, silahkan diklik nomornya saja di kolom navigasi. Nah, di kolom yang di kanan atas ini ada atau kolom navigasi. Nah, di sini ada nomor dari 1 sampai 26. Ini menandakan bahwa pada subtes ini ada 26 soal. Ketika Bapak dan Ibu belum menjawab soal, navigasi yang ada di sebelah kanan ini akan berwarna merah. Itu artinya seluruh soal belum dijawab. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah mulai mengisi atau menjawab soal, tombol yang atau kolom yang berwarna merah ini, angka yang berwarna merah akan berubah menjadi hijau. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa melihat, misalkan ada yang terlewat nih setelah nomor 5, nomor 6 susah, saya mau pindah dulu langsung ke nomor 7, silahkan diklik nomor 7-nya atau lewatkan. Begitu. Nanti setelah selesai 26 soal semua, tinggal ada nomor 1, yang nomor 6 ini, silahkan diklik nomor 6. Gitu. Kemudian untuk yang di atas ini ada 00:16:39. Nah, ini adalah sisa waktu pengerjaan untuk subtes yang sedang dikerjakan. Jadi ini adalah waktunya. Yang tadi setiap subtes waktunya berbeda-beda, silahkan diperhatikan. Nanti kalau misalnya sudah semuanya 00 nih waktunya Bapak dan Ibu masih di nomor 20, secara otomatis dia akan berpindah ke subtes berikutnya. Tuh. Kemudian ini ada NIP dan nama. Kemudian di bawah waktu ini ada 4 dari 22. Artinya saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di posisi subtes 4 dari 22 subtes yang diujikan.
Baik, ini posisi semua nomor di navigasi sudah berwarna hijau, artinya seluruh jawaban sudah Bapak dan Ibu jawab. Silahkan dilihat di atas, itu ada muncul tombol selesai subtes apabila seluruh panel navigasi sudah berwarna hijau. Jika sudah yakin, silahkan klik tombol selesai subtes, lalu klik selesai untuk berlanjut ke subtes berikutnya. Nah, di sini kalau sudah terjawab semua, sudah yakin, silahkan diklik subtes, tidak perlu menunggu waktu habis. Begitu, dan juga tidak perlu lapor ke petugas. Kalau itu nanti langsung masuk ke subtes berikutnya. Nah, ini ada tampilan progress bar di atas instruksi tes. Berwarna hijau ya Bapak Ibu pada bagian atas yang secara bertahap nanti akan bergerak ke ujung kanan. Keterangan angka menunjukkan jumlah subtes yang sudah selesai dikerjakan pada Berapa kali udah totalnya itu. Bapak dan Ibu dapat memantau progress bar untuk dapat mengerjakan tes secara efektif dan efisien. Lalu petugas juga akan mengingatkan capaian progress bar secara berkala. Ini tampilan akhir dari pengerjaan tes. Nah, apabila ujian sudah selesai akan muncul seperti ini. Silakan hasilnya dicatat pada kartu peserta, tinggalkan komputer dalam posisi layar seperti ini saja, tidak perlu menutup browser. Nanti kertas coret-coretan dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Lalu tinggalkan pensil di meja, setelah itu Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan seperti itu. Itu kurang lebihnya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya. Mungkin kalau sebelumnya, sebelum masuk ke ruangan itu ada registrasi yang nanti dibantu oleh panitia dari instansi dan juga rekan-rekan dari Kanrek 8 Banjarmasin. Seperti itu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya. Monggo, waktunya saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Ibu Intan atas sarannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, cuma izinkan ulun saya mendahului. Yang pertama keterkaitan dengan waktu dimulai, Ibu. Ketika waktu itu dimulai, ketika ada peserta yang terlambat, apakah dimungkinkan untuk login juga? Terus yang kedua, untuk pen session, apakah nanti diberikan per orang ketika sudah registrasi? Nah, ketika misalnya registrasi itu dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8, ketika lewat sudah pukul 8, apa ada yang mau registrasi? Apakah pin sesi itu sudah ditutup atau seperti apa? Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak izin menjawab. Nanti Mbak Fatimah mungkin bisa menjelaskan secara teknis untuk di lapangan di Kanrek ya, Mbak. Kalau secara umum Bapak sebenarnya untuk waktu toleransi itu maksimal 30 menit ketika tes sudah dilaksanakan. Tapi kami berharap Bapak dan Ibu bisa hadir sebelum itu, jadi tes bisa dilaksanakan bersama-sama mulai pukul 8. Mengingat sesi kedua masih ada peserta yang akan ikut kan Pak. Kalau misalnya pesertanya banyak yang telat di sesi 1, dikhawatirkan nanti sesi keduanya akan mundur. Begitu, maksimalnya yang kami berikan umumnya 30 menit, tetapi itu nanti tergantung kebijaksanaan dari masing-masing Kanrek gitu ya. Nah, kemudian pin sesinya itu berlaku untuk setiap sesi Pak. Jadi tidak akan ditutup gitu. Tetapi nanti artinya pin sesi 1 dan pin sesi 2 di tanggal 17 itu akan berbeda. Oh. Begitu juga di tanggal 18 itu akan berbeda lagi pin sesinya. Jadi selama pesertanya masih mengikuti di sesi yang sama, itu pin sesinya tidak akan ditutup. Gitu. Betul. Jadi pin sesi akan diberikan pada saat registrasi, Bu ya. Berarti Betul, nanti kami akan mengikuti kebijakan BKN. Misalnya kalau registrasi itu ditutup misalnya jam 7.45, berarti kalau sudah lewat 7.45 kan peserta tidak bisa dapat pin lagi, berarti tidak bisa mengikuti tes seperti itu. Masih bisa Bapak, dalam arti begini, kalau misalnya registrasi ditutup jam 7.45, mungkin akan ditunggu sampai jam 8 ketika instruksi diberikan kepada peserta. Tapi
kalau ada yang telat berarti kan instrukturnya harus menjelaskan lagi kepada si peserta. Jadi sangat diharapkan peserta bisa datang tepat waktu sehingga instruksi dapat diberikan secara bersama-sama dalam satu kelas gitu tanpa harus mengulang lagi, diharapkan seperti itu ya Pak. Karena instruksinya tadi kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan itu cukup panjang begitu. Nanti setelah itu baru akan diberikan pin sesi oleh tim IT begitu. Tidak Siap. pin sesi untuk satu kelas, untuk satu sesi, bukan untuk perorangan. Oh, bukan untuk per orang Bu ya, untuk satu kelas. Oh, Iya, siap. satu kelas Pak. Siap. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan asesmen. Silakan Bapak Ibu, barangkali bertanya. Apakah ada yang bertanya? Izin Pak Fajar. Siap. Ya, Iya. Bu. Silakan Ibu Ina. Siap Pak. Mohon izin bertanya. Mungkin nggak terlalu penting sih sebenarnya, tapi cuma untuk memastikan aja. Itu nanti waktunya itu ada yang itu nanti ada tampilannya ya di layar pada saat kita mengerjakan subtes yang bersangkutan, Ibu. Iya, betul Ibu. Jadi supaya Setiap ada panduan aja, siapa tahu kita keasikan ngerjain soalnya ternyata langsung blank halamannya gitu. Iya, betul Ibu, izin Ada di ya? setiap subtes di atas itu sudah ada waktunya masing-masing begitu. Nanti kalau tiba-tiba Ibu lagi asing ngerjain, tiba-tiba, loh kok ketutup Bu, masuk ke instruksi tes berikutnya. Ini kenapa ya gitu? Oh, itu tandanya waktunya sudah habis. Jadi Ibu tidak bisa kembali kecuali tadi masih dalam halaman yang sama, mau perbaiki boleh bisa. Kalau sudah Iya. pindah subtes tidak bisa Ibu izin. Iya. Ya, yang penting ada itunya aja, ada panduan time-nya gitu ya. Nah, izin ada Bu untuk itu. Ya. Siap, ya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Ibu. Oke, Mungkin makasih Pak Fajar. ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, Silakan. izin mau misalkan kita sudah jawab misalkan itu Bu ya. Terus kita lanjut sampai ke nomor 10 tiba-tiba ternyata yang nomor 1 bukan itu jawabannya, mau ganti lagi bisa nggak Bu? Waktunya masih Selama izin. waktunya masih ada betul Ibu. Ya, Oh. izin. Berarti masih bisa dibalik Masih bisa ke Ibu. ya? Masih bisa Iya. Ibu. Makasih. Selama masih di dalam subtes yang sama ya Bu. Kalau sudah iya. berbeda itu nanti berbeda lagi. Oke, siap, makasih. Izin Pak Silakan. Fajar, Ya. di chat ada yang menanyakan nanti peserta membawa apa. Jadi peserta tidak perlu membawa barang apa-apa nanti karena tas dan lain-lain akan dititip di loker. Yang dibawa ke ruang ujian hanya kartu peserta yang akan nanti dibagikan pada saat registrasi. Jadi untuk alat tulis, kertas coretan dan lain-lain akan kami bagikan di ruangan. Jadi sudah tersedia. Hanya membawa diri saja seperti itu ya, Pak Fajar, diinfokan kepada Siap. peserta. Terima kasih Fatimah. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Fajar Siap. dari Dua. Ya. Silakan Pak Deden. Terima kasih Pak Fajar, Bu Intan. Terkait perpindahan sesi secara otomatis saat kita mengerjakan habis waktu, apakah itu jawaban kita secara otomatis sudah tersimpan atau harus disimpan dulu, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Baik, Bapak izin menjawab. Kalau misalnya perpindahannya secara otomatis, itu jawabannya sudah tersimpan otomatis, Pak. Pun ketika Bapak dan Ibu sudah simpan lanjutkan, itu akan tersimpan otomatis. Jadi ketika misalnya pun nanti ada kendala, kita harus klik F5, kemudian muncul di halaman itu, aduh jawaban saya gimana ya? Nah, jawaban yang sebelumnya itu sudah otomatis tersimpan. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika menemui kendala, setelah diklik F5 kok nomornya balik lagi ke nomor 1 gitu ya navigasinya atau soalnya. Silahkan Bapak dan Ibu klik di nomor yang Bapak Ibu akan kerjakan saat terkendala tadi di kolom navigasi. Seperti itu. Siap. Ya. Ada Asal lagi Bapak Bapak dan Ibu? Ibu jangan lupa untuk klik simpan dan lanjutkan ya.
Siap. Nanti kalau lupa itu tidak akan tersimpan kecuali karena ada kendala. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mengingat waktunya sudah hampir jam 11:30. Silakan. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada Bapak Ibu, Izin Pak, oke, izin dari Dispupda Pak. silakan Pak Pranoto, silakan. Tanyakan tentang Pak, besok hari Selasa kita kan tanggal 17. Apakah kita pakai seragam Polri atau pakai seragam nih? Ya, Itu aja. siap. Izin berkaitan dengan nanti tata tertib maupun jadwalnya, rencananya nanti akan kami bagikan Pak petunjuk teknisnya seperti apa. Kami akan rangkum apa yang disampaikan baik dari narasumber BKN maupun dari Kadek 8, dan nanti kita akan informasikan berkaitan dengan jadwalnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, dan rundown acara seperti apa. Nanti segera insya Allah hari ini kami bagikan Pak. Yang pasti mohon untuk peserta sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan dan juga arahan-arahan yang telah disampaikan dari BKN maupun dari Kadek 8. Nanti akan kami bagikan Pak tunjuk teknisnya seperti apa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Siap. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pembekalan hari ini. Terima kasih kepada Ibu Intan, Ibu Fatimah yang telah memberikan arahannya hari ini, dan kepada Bapak Ibu peserta, semoga pian-pian sehat semua dan bisa mempersiapkan sesuai dengan arahan-arahan dari baik dari narasumber Puspenkom BKN maupun dari Kadek 8. Hal-hal yang berkaitan dengan teknisnya seperti apa nanti silahkan untuk disampaikan ataupun dikoordinasikan kepada BKPSDM Kabupaten Tanah Laut seperti dengan nomor kontak person yang tertera dalam surat panggilan. Mungkin ada lagi minta yang disampaikan? Kurang lebihnya sih sudah Bapak, mungkin kartu peserta saja dibawa pada saat mengikuti ujian, dan apabila Bapak dan Ibu memerlukan bantuan, misalkan tulisannya terlalu kecil, nanti silakan hubungi petugas, nanti akan dibantu untuk memperbesar tampilan di layar komputernya. Seperti itu Bapak. Yang penting silahkan istirahat sebelumnya. Jangan lupa sarapan Pak, Bu, karena waktunya cukup panjang gitu. Kalau memang butuh waktu untuk keluar untuk minum misalkan atau ke toilet, silahkan pada saat layar menunjukkan tampilan instruksi tes, silahkan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan keperluannya terlebih dahulu. Seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih Bu Intan dan Pak Wakiran atas waktunya hari ini, dan juga Ibu Fatimah atas saran-sarannya, dan semoga Bapak Ibu peserta bisa mempersiapkan diri secara maksimal dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, kami dari BKPSDM Kabupaten Tanah Laut menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf seandainya dalam kegiatan ini ada kekurangan maupun kekhilafan. Terima kasih Bu, Bapak Ibu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam Ina. Izin lift. Bismillah. Kere mundur kere.